Saat ini saya akan membacakan untuk CV pertama pembicara kita, yaitu Dr. Henny Tanaditan, DPCP. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit ICU Rumah Sakit Ukrida dan bekerja sebagai staf pengajar di FKIK Ukrida. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di FKIK Ukrida dan pendidikan spesialis penyakit dalam di Saint Luke Medical Center, Global City, Manila, Filipina. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan Diploma Internal Medicine di Philip College of Physician Board Examination. Beliau juga mengambil pendidikan Master of Public Health di Universitas Saraswati Indonesia. Saat ini beliau sudah banyak pengalaman melalui berbagai pelatihan, seminar, dan publikasi jurnal-jurnal penelitian. Kepada Dr. Henny, kami persilakan untuk membacakan materinya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Catherine atas perkenalannya. Saya izin share screen ya. Ya, silakan dokter. Ya, baik. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sebagai pembicara pada siang hari ini. Kemudian terima kasih juga Dr. Catherine atas perkenalannya dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar kami pada siang hari ini. Jadi pada siang hari ini saya akan membawakan topik mengenai berbagai gejala pada COVID-19. Jadi mungkin kita sudah sering dengar akhir-akhir ini bahwa penyakit COVID-19 ini memiliki gejala-gejala baru. Jadi kalau awalnya yang kita tahu COVID ini memiliki gejala pada saluran pernafasan seperti batuk, kemudian ada demam, ada sesak nafas. Jadi kalau ada di berita akhir-akhir ini ada gejala-gejala baru yang sebelumnya tidak pernah kita dengar ya. Jadi penyakit COVID-19 ini disebabkan oleh virus SARS-CoV. Jadi begitu virus ini masuk ke dalam tubuh melalui droplet, melalui pernafasan, jadi akan terjadi masa inkubasi. Selama masa inkubasi ini, maka orang-orang yang sudah masuk yang tubuhnya sudah dimasuki oleh virus tidak akan memiliki gejala. Nah, masa inkubasi ini rentangnya sangat panjang ya. Jadi bisa mulai dari 3 hari sampai 24 hari dari laporan-laporan yang ada. Tapi rata-rata hanya berkisar 3 sampai 7 hari. Nah, karena selama masa inkubasi ini orang-orang ini tidak memiliki gejala, maka mereka pasti tidak merasa mereka sakit. Jadi mereka akan tetap melakukan aktivitas normal, mobilitas normal, tanpa mereka mengetahui bahwa tubuh mereka sudah memiliki virus SARS-CoV. Nah, karena itu selama masa inkubasi ini adalah masa-masa yang berkaitan dengan terjadinya peningkatan penyebaran penyakit karena orang-orang ini merasa mereka sehat. Nah, tapi mereka tidak tahu bahwa tubuhnya sudah ada virus. Nah, jadi masa ini rentangnya sekitar 3 sampai 7 hari. Nah, kemudian ini saya ambil dari website CDC. Jadi dari website CDC sendiri sudah menambahkan ada gejala-gejala baru dari COVID-19 ya. Kalau tadinya hanya ada batuk, sesak nafas, demam, menggigil, nah sekarang sudah ada nyeri otot, mual, muntah, diare, sama hilangnya indera penciuman dan indera pengecap ya, atau yang mungkin sering kita dengar itu sebagai anosmia, hilangnya indera penciuman atau hilangnya indera pengecap atau ageusia.
Nah, kemudian kenapa bisa ini terjadi? Kenapa tadinya hanya gejala pernafasan kok sekarang meluas jadi ke organ-organ lain? Nah, kalau kita kembali lihat lagi, dari virus SARS-CoV ini, dia pintu masuknya melalui sesuatu reseptor yang kita sebut dengan ACE2 ya. Nah, sayangnya ACE2 ini ada di berbagai organ tadi, jadi tidak hanya ada di organ pernafasan. Nah, jadi ACE2 ini yang tadi merupakan pintu masuk dari virus, dia ada juga di organ saraf, ginjal, hati, kemudian ada di saluran pencernaan, ada di pembuluh darah, ada di jantung, ada di pankreas, dan bahkan ada di kulit ya. Karena itu gejala yang ditimbulkan juga menjadi ada di berbagai organ tadi. Ya, jadi kalau misalkan pada organ jantung itu manifestasinya bentuk gejalanya bisa berupa gangguan pada pembuluh darah jantung, bisa gangguan pada otot jantung, gangguan irama jantung, dan yang terakhir yang paling berat itu bisa mengakibatkan shock akibat serangan jantung. Jadi pada shock ini tekanan darah pasiennya akan menurun, nadinya meningkat ya. Kemudian apa yang bisa kita lakukan kalau sebagai orang awam, kalau misalkan Bapak Ibu punya sudah punya komorbid, hipertensi, nah jangan lupa obatnya selalu diminum, obat antihipertensinya. Walaupun mungkin pernah dengar ada yang bilang kalau minum obat antihipertensi nanti ACE2-nya malah meningkat, malah makin parah. Ya, tapi sejauh ini itu belum terbukti. Jadi yang direkomendasikan sejauh ini masih obat antihipertensinya kita minum ya. Untuk supaya kalau amit-amit kalau kita sampai terkena, maka efek ke organ jantungnya bisa lebih ringan ya. Kemudian kalau misalkan pasien yang sudah ada riwayat gangguan irama jantung sebelumnya, kita perhatikan keseimbangan elektrolitnya ya. Kemudian kalau misalkan ada kebiasaan merokok, kalau bisa tidak merokok, atau kalau misalkan tidak bisa berhenti merokok, ya bisa dikurangi merokoknya ya. Kemudian diperhatikan kalau ada gejala seperti nyeri dada, sesak nafas, atau berdebar-debar, itu segera konsultasi ke dokter ya. Oke. Ya, kemudian yang organ berikutnya adalah organ ginjal ya. Jadi apa gejalanya kalau misalkan yang terkena adalah ginjal, maka akan bisa terjadi gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut ini bentuknya misalkan tadinya satu hari dia bisa kencingnya misalkan 5 kali. Nah, sekarang kencingnya jadi lebih sedikit, misalkan hanya 1 kali. Atau bahkan dia tidak kencing sama sekali, sudah 6 jam, sudah 12 jam, pasiennya tidak kencing sama sekali. Maka kita bisa curiga jangan-jangan ini ada gangguan di ginjal. Atau misalkan pada waktu kencing ada protein yang banyak di air kencing, atau bisa-bisa ada darah di air kencing. Jadi kalau misalkan pada waktu kencing dilihat kencingnya tiba-tiba kemerahan, nah itu kemungkinan ada terkena di organ ginjal. Kemudian ada gangguan elektrolit. Nah, gangguan elektrolit ini misalkan pasiennya lemas, kemudian jadi suka ngantuk-ngantuk ya. Jadi kita juga harus curiga dia ada gangguan elektrolit. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya ini sekali lagi ini amit-amit kalau sampai terkena. Jadi kita bisa jaga asupan cairan, kita perhatikan keseimbangan elektrolit juga. Jadi segera konsultasi ke dokter kalau misalkan ada gejala yang tadi, misalkan urinnya berkurang, susah buang air kecil, atau kalau buang air kecilnya ada darah, atau kalau urinnya jadi keruh atau berbau ya, segera konsultasi ke dokter. Kemudian dia bisa juga mengenai organ pencernaan ya. Gejala yang paling sering itu mulai dari nyeri perut, diare, mual, muntah, anoreksia atau sulit makan, sama gula darahnya naik. Yang gula darah naik ini karena dia juga bisa mengenai organ pankreas yang tadi. Jadi di pankreas itu juga ada reseptor ACE2 tadi sebagai pintu masuk dari virus SARS-CoV. Maka kalau dia mengenai pankreas, maka gula darah pasiennya akan naik. Jadi apa yang bisa dilakukan?
segera konsultasi ke dokter kalau misalkan ada nyeri perut, diare, mual, muntah, terutama bila disertai juga dengan gejala pernafasan yang tadi misalkan batuk, sesak nafas, apalagi dia sudah ada riwayat kontak sebelumnya dengan orang lain yang terkonfirmasi atau ada riwayat perjalanan ke daerah-daerah yang banyak kasus COVID-nya ya. Jadi kalau misalkan dia ada gejala-gejala pencernaan, kita harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan-jangan ini terinfeksi COVID ya. Selama pasiennya diare atau muntah, kita jaga asupan cairannya jangan sampai kurang, sama nutrisinya ya. Kemudian dia bisa juga mengenai organ saraf dan mata ya. Tadi bisa berupa sakit kepala, hilangnya penciuman atau anosmia, hilangnya pengacapan atau agiosia, kemudian bisa ada stroke, penurunan kesadaran, perubahan mood, halusinasi, daya ingat menurun dan gelisah. Nah, ini mungkin yang sering kita dengar di berita juga belakangan ini kalau bisa terjadi delirium ya. Jadi delirium itu ini tadi adanya perubahan kesadaran, pasiennya gelisah gitu ya. Kemudian pada organ mata itu bisa terjadi infeksi pada mata di bagian konjungtiva ya, atau kita sebutnya konjungtivitis. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Nah, jadi kita harus tahu tadi tanda-tandanya. Nah, kita segera konsultasi ke dokter kalau misalkan pasiennya ada gejala penurunan kesadaran, ada stroke ya, biasanya ini lumpuh di sebagian badan, bicaranya jadi pelo, kemudian ada baal-baal di bagian tubuh tertentu. Kemudian tadi kalau yang infeksi pada mata, misalkan matanya tiba-tiba kemerahan, gatal, berair, apalagi sebelumnya dia ada riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi COVID atau ada riwayat bepergian, kita harus segera meningkatkan kewaspadaan kita sekali lagi, jangan-jangan ini dia terinfeksi COVID-19. Nah, yang organ terakhir itu dia bisa juga memiliki gejala di kulit ya. Jadi kalau yang gambar pertama ini dia bentuknya seperti kalau orang awam bilangnya seperti biduran ya atau urtikaria ya. Seperti ini. Kemudian yang gambar kedua ya ini seperti plak ya, plak kemerahan. Yang gambar ketiga ini kalau misalkan Bapak Ibu pernah kena cacar ya. Jadi bentuknya seperti itu ya, ada lenting-lenting berisi air. Kemudian yang gambar keempat ini bentuk di kulitnya bisa pada ujung-ujung jari ya, warnanya seperti ini merah keunguan ya. Kemudian yang gambar kelima ini ya, dia seperti ada jaring-jaring warna ungu ya, gitu. Kemudian yang gambar terakhir dia seperti ada titik-titik merah ya. Jadi ya bentuk yang di kulit ini sangat beraneka ragam ya, tapi menurut laporan yang ada ya rata-rata seperti ini gambarnya. Nah, kemudian kalau misalkan pasiennya pasien yang lama baring, misalkan dia ada riwayat stroke, jadi selalu berbaring selama di rumah. Nah, kemudian tiba-tiba ada luka di bagian bokongnya, ya. Jadi bentuk awalnya seperti yang gambar pertama, ya dia keunguan. Nah, bisa jadi ini juga adalah gejala dari COVID, ya, gitu. Kemudian nanti kelamaan dia akan terkelupas seperti ini. Oke, jadi itu tadi gejala-gejala dari COVID yang harus kita waspadai selain dari gejala saluran pernafasan. Nah, terutama kalau pasiennya tadi dia disertai dengan gejala pernafasan juga atau dia ada riwayat kontak dengan pasien lain yang terkonfirmasi COVID atau ada riwayat bepergian ya. Kemudian ini mungkin Bapak Ibu juga sering dengar belakangan ada yang namanya gejala pasca COVID ya, gejala pasca COVID. Jadi ini saya ambil dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Jadi sindrom pernafasan pasca COVID-19 itu adalah pasien dengan gejala atau gangguan paru dan pernafasan yang menetap lebih dari 4 minggu sejak awitan gejala. Jadi gejalanya tidak hilang-hilang walaupun dia sudah lebih dari 4 minggu ya, karena dari gejala perjalanan penyakit COVID yang kalau kita lihat fase-fasenya harusnya dia sampai fase 4 dia berhenti. Nah, tapi ini dia lebih dari 4 minggu gejalanya tetap masih ada.
Nah, gejalanya apa saja? Ini kurang lebih sama dengan gejala awal, yaitu adanya batuk kering atau berdahak, kemudian sesak nafas, nafasnya berat, atau dia nafasnya terengah-engah, lekas lelah. Jadi mungkin kalau dulu dia bisa naik tangga sampai lantai 2, dia biasa aja, nggak nafasnya nggak terengah-engah. Tapi sekarang baru naik setengah lantai aja nafasnya udah terengah-engah, dia harus berhenti dulu di tengah ya. Kemudian aktivitasnya jadi terbatas. Nah, kalau tadinya bisa bisa olahraganya 1 jam, jadi sekarang 1,5 jam. Kalau tadinya bisa olahraga setengah jam, sekarang cuma 10 menit udah capek. Ya, kemudian ada nyeri dada, ada tenggorokan sakit atau gatal. Kemudian ini kalau setelah diperiksakan ke dokter, ada kelainan pada radiologis atau soal parunya. Jadi di fototoraksnya mungkin ada kelainan. Kemudian apa yang bisa kita lakukan di rumah kalau misalkan ada keluarga kita yang mengalami gejala-gejala seperti ini, ya jadi tetap kita jaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan. Kemudian jangan lupa etika batuk dan bersin ya tetap. Jadi mungkin kadang kita pikir oh ini udah sudah keluar dari rumah sakit, sudah sembuh tapi masih ada gejala. Jadi tetap etika batuk dan bersin harus diterapkan, kemudian tidak merokok, tetap pakai masker, tetap cuci tangan teratur, kemudian tetap jaga jarak dan menghindari kerumunan. Walaupun mungkin Bapak Ibu pernah dengar kalau misalkan sudah kena COVID sudah ada muncul antibodi ya, tapi jangan lupa antibodinya itu bisa rendah, bisa tinggi, kemudian lama-lama bisa hilang. Jadi walaupun sudah kena, tetap harus pakai masker, tetap harus cuci tangan, tetap harus jaga jarak. Ya, kemudian kalau keluhannya tadi memburuk, segera ke pelayanan kesehatan. Kemudian kalau bisa disarankan vaksinasi influenza dan pneumokokus. Ya. Nah, kemudian jadi sebagai akhir tetap kita kerjakan langkah-langkah untuk pencegahan penularan COVID, mulai dari cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, olahraga teratur, terus jangan merokok. Ya, kemudian yang paling penting yang terakhir, kalau ada kesempatan untuk divaksinasi, kita segera melakukan vaksinasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Itu dari saya. Ya, terima kasih banyak Dokter Heni, penyampaiannya yang sangat jelas ya untuk kita semua, membuka wawasan kita juga tentang berbagai gejala COVID-19. Berikutnya, saya persilakan kepada pembicara kedua kami, yaitu Dr. Nicholas Layanto, SPMK, yang akan membawakan materi tentang. Sebelumnya saya akan tampilkan dulu CV dari Dr. Niko. Dr. Nicholas Layanto SPMK saat ini bekerja di Eka Hospital Cibubur dan Eka Hospital Harapan Indah dan juga bekerja sebagai staf dosen di FKIK Ukrida. Sebelumnya beliau menempuh pendidikan di FKIK Ukrida, pendidikan spesialis di mikrobiologi klinik FKUI. Kemudian beliau juga banyak mengikuti acara pelatihan-pelatihan dan workshop tentang mikrobiologi klinik. Tanpa berlama-lama, saya langsung persilahkan kepada Dr. Niko untuk menyampaikan materinya. Baik. Selamat siang. Selamat siang, Dokter. Oke, terima kasih juga atas kesempatannya kepada Rumah Sakit Ukrida, Dr. Catherine sebagai moderator. Tadi juga ada sedikit pengantar dari Rumah Sakit Ukrida dan juga mungkin sedikit saya sekali mau ngucapin selamat ulang tahun juga nih Dr. Hendy yang baru ulang tahun. Iya, terima kasih Dr. Niko. Ini siapkan PPT-nya. Sebenarnya sih sudah pernah, mungkin dari sebagian yang mengikuti juga mungkin sudah pernah melihat dan mengikuti beberapa pengantar lah tentang masalah vaksin ini. Jadi saya sedikit memberikan gambaran, semoga saya bisa kasih lebih ringkas dan bahasa lebih awam. Mungkin sebelumnya apa PowerPoint-nya sudah tampak? Iya, sudah jelas Dok PowerPoint-nya. Nah, pointernya juga tampak ya? Iya, poinnya ada Dok. Oke. Selamat siang
Ini saya kasih memberikan gambaran mengenai peran vaksin COVID-19 dalam pandemi ini. Oke, sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih yang kita kejar dari vaksin itu. Jadi vaksin itu yang kita kejar adalah imunitas yang akan diproduksi oleh tubuh kita. Dalam hal ini imunitas itu secara umum ada dua macam, alamiah sama buatan. Kalau yang alami itu akibat infeksi alamiah, salah satunya adalah infeksi alami dari COVID-19 ini. Tapi secara base teori saja, base teori dari infeksi virus corona, infeksi alamiah virus corona tidak akan menimbulkan kekebalan yang cukup protektif. Itu dasar teori dari si keluarga coronavirus. Jadi sebelum ada COVID ini, semua coronavirus baseline imunitasnya adalah itu. Nah, kemudian untuk yang untuk yang kekebalan alami itu dari ibu. Itu dari si ibu hamil, kemudian dia memberikan kekebalan ke anaknya. Tentu anak yang dalam kandungan itu melalui plasenta. Nah, diharapkan ibu hamil yang sudah divaksin memiliki imunoglobulin, dalam hal ini imunoglobulin G, kekebalan yang dikirimkan ke anaknya. Itulah contoh kekebalan alami. Bagaimana yang kekebalan buatan? Kalau kekebalan buatan yang pasif mungkin ada memberikan antibody, mungkin dari sejawat penyakit dalam seperti Dr. Henny dan bagiannya ini akan lebih fasih dalam memberikan pengantar mengenai pemberian antibody ini, yaitu contohnya seperti plasma konvalens. Yang ini yang saya akan bahas tentang pemberian imunitas buatan yang secara aktif, yaitu tubuh kita membentuk kekebalan sendiri, tapi kita picu dengan pemberian vaksinasi. Nah, sebenarnya vaksinasi ini bukan suatu hal yang baru. Vaksin ini sudah banyak dari bertahun-tahun sudah dikembangkan. Nah, yang sekarang ini yang kita bahas hanya vaksin COVID-19. Vaksin itu perjalanannya memang saat dari awal dia dikembangkan sampai dia dipakai itu akan memakan waktu yang sangat lama. Tapi karena sekarang lagi pandemi, tentu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, di mana keuntungan pemberian vaksin lebih dini akan jauh menyelamatkan banyak orang. Oleh karena itu ada beberapa hal yang dipersingkat. Tapi apakah keamanannya akan kita kurangi? Tentu ada sedikit yang kita kurangi, tapi tidak akan signifikan. Karena dari beberapa fase-fase ini ada beberapa fase yang bisa kita lakukan bersamaan. Contohnya saat fase 2 kita lihat hanya menyangkup, fase 1 dan fase 2 hanya menyangkup sedikit orang, itu bisa langsung digabung. Ini makanya teknologi juga sekarang juga semakin maju, ada berbagai macam jenis vaksin, itu juga sudah membantu dalam perkembangan vaksin ini. Dan satu lagi yang kenapa vaksin COVID-19 atau virus SARS-CoV-2 ini keluar lebih cepat, karena base-nya terhadap virus ini sudah dikembangkan sebelumnya, itu saat ada endemi masalah penyakit SARS, yaitu oleh SARS-CoV-1 kalau mungkin yang lebih orang sering dengar. Dasar vaksinnya jadi sudah terbentuk. Ini kita hanya kembangkan saja. Nah, sebenarnya dari pemerintah sendiri di Indonesia nanti sudah akan ada beberapa vaksin yang beredar. Ini sebenarnya sudah tidak terlalu up to date ya. Awalnya saya ambil dari Kompas yang akan masuk, katanya ada Moderna, kemudian Bio Farma. Bio Farma ini sebenarnya sama seperti yang sekarang Sinovac. Dia hanya sebagai dikembangkan, kemudian akan ada lagi AstraZeneca dan juga Pfizer. Cuman tentu terkait dengan perkembangan terbaru, vaksin apa saja yang akan dimasukkan ke Indonesia untuk melalui program pemerintah, mungkin yang lebih bisa kita ketahui adalah dari Sinovac, kemudian AstraZeneca yang saat ini sedang pending, dan juga Pfizer. Dan tentu sambil menunggu vaksin merah putih yang akan dikembangkan dari platform di tempat kita juga di Indonesia. Nah, sebenarnya dari berbagai macam vaksin yang akan beredar, tujuannya satu, goalnya satu, yaitu dibentuknya antibodi oleh tubuh kita. Nah, tapi antibodi yang mau dibentuk ini untuk bagian virus sebelah mana? Kita tahu virus itu ada seperti tubuh manusia juga kan. Dia punya tangan, kepala, badan, dan sebagainya. Nah, antibodinya harus terhadap bagian tubuh sebelah mana yang efektif. Kalau kita lihat dari strukturnya si virus atau dari bentuknya si virus, virusnya ini punya tangan, yaitu tangannya itulah si protein S. Tangannya ini akan melekat di tubuh kita. Pintu masuknya adalah S2. Jadi logikanya, kalau si virusnya kalau tubuh kita memiliki kekebalan terhadap si tangannya sebelum nempel ke tubuh kita sudah kita hancurkan, virusnya nggak bisa nempel. Kalau dari Kolegium Mikrobiologi, kami selalu punya patokannya, kalau suatu virus, bakteri, jamur, dan berbagai macam hal yang merugikan misalnya,
Kalau dia tidak bisa nempel, ya dia tidak bisa masuk. Kalau dia nggak bisa masuk, nggak bisa bikin masalah, ya sudah kelar. Nggak lebih dari sekedar hanya tamu numpang lewat saja. Oleh karena itu, itulah dasarnya kenapa kita kembangkan vaksin terhadap protein S-nya tersebut. Nah, perjalanan antara vaksin sampai membentuk antibodi. Jadi sekarang ini kan sudah ada berbagai macam platform antibodi. Nah, sebenarnya contohnya ada kalau virus itu ada di sini RNA. Nah, ada vaksin-vaksin yang DNA, RNA. Ada juga vaksin yang sudah dititip, ada menitipkan protein tangan tadi, protein S ke virus lain. Sebenarnya semuanya intinya sama untuk pembentukan kekebalan tubuh. Nah, tergantung vaksin ini berada di level mana. Contohnya kalau vaksin DNA itu nanti dia akan membentuk RNA. RNA ini nanti akan membentuk protein. Protein itulah si tangan S tersebut. Setelah dia terbentuk tangan S, yang tangan si virus itu tadi, maka akan diharapkan tubuh kita membentuk imunoglobulin terhadap si protein S tadi, atau terhadap tangan si virus itu. Jadi tidak peduli apapun baseline si virusnya, baseline vaksin, selama si vaksin tersebut memiliki bagian dari tangan si virus atau protein S, tubuh kita akan membentuk kekebalan terhadap protein S. Nah, ada juga permasalahan mungkin selama ini seorang sering ngomong membentuk antibodi. Sebenarnya tidak hanya antibodi saja yang harus kita perhitungkan. Saat ini saya yakin semuanya sudah pernah mendengar, oh kalau sudah vaksin nanti kita bisa periksa titer antibodi. Nah, apakah kalau titer antibodinya rendah, kita bisa katakan dia murni tidak efektif? Atau kebalikannya, kalau titer antibodi saya tinggi, apakah saya murni aman? Belum tentu. Sebenarnya ada namanya netralisasi. Jadi kalau sebagai ilustrasi, antibodi yang dibentuk itu ibarat kata tentara. Nah, netralisasi ini kita lihat apakah si tentara itu memang mampu berperang atau tidak. Kalau yang dibentuknya 100 tentara, tapi ternyata yang mampu berperang hanya 10. Nah, itulah netralisasi. Memang dari beberapa jurnal memang dikatakan kadar netralisasi memang meningkat sebanding dengan peningkatan titer. Memang, tapi belum sebagai patokan pasti. Nah, sebenarnya untuk vaksin, apalagi yang harus dilihat? Ya, kalau tadi kita lihat masalah titer antibody segala, itu kan hanya setelah pasca vaksinnya. Sekarang kapan vaksin itu bisa dipakai? Vaksin setelah melalui hasil studi akan lihat masalah efikasi dan efektivitasnya. Saat ini sebenarnya yang kita lihat adalah efikasi. Karena efikasi itu membandingkan persentase. Jadi vaksin akan disuntikan dibagi dua kelompok nih. Kelompok A sama kelompok B. Kelompok A, orang yang dapat vaksin COVID. Kelompok B, dia nggak dapat vaksin COVID. Mungkin isinya hanya air garam atau air biasa ibaratnya ya pura-pura divaksin doang. Tapi si orang itu tidak tahu kalau dia dapat placebo atau dia dapat vaksin beneran. Inilah yang kita pernah dengar dilakukan di Bandung. Kemudian akan dibandingkan, efikasi itu dibandingkan dari kelompok A sama kelompok B, berapa sih yang terinfeksi oleh virus corona ini. Baru akan dilihat. Nah, ini dilakukan di saat studi awal. Tapi kalau efektivitas ini ya berbeda kalau yang di bawah, dia sudah dalam masyarakat luas. Jadi akan lebih di dalam kondisi yang tidak terkontrol. Permasalahannya, saat menilai efikasi ini pun dua kelompok A dan kelompok B tidak bisa murni kita kasarnya kita blok dia hanya di tempat tertentu kemudian akan dibandingkan. Kayak si kelompok A di Bandung, dia hanya dibilangin dia harus tetap berada di Bandung supaya bisa dilakukan pemeriksaan tambahan. Tapi bukan berarti dia akan di Bandung di hotel A, nggak boleh kemana-mana. Tidak. Jelas itu akan sangat sebagai faktor perancu. Efikasi ini juga misalnya kalau si kelompok A, wah saya disuntik, saya berasa aman-aman aja, kemudian dia keluar-keluar. Yang kelompok B, walaupun dia dapat placebo, misalnya, saya tetap aja saya mau protokol kesehatan yang sangat ketat, saya nggak kemana-mana. Ya tentu dia tidak akan terkena virus corona. Nah, perilaku-perilaku seperti ini akan membuat varian antara efikasi di satu negara dengan negara lain akan berbeda. Nah,
Kita mulai masuk ke vaksinnya. Dari tadi yang sudah disebutkan, kalau vaksin COVID ini di dunia ini sudah ada berbagai macam platform, yaitu virus ada berdasarkan platform DNA atau RNA, atau langsung dibentuk protein S-nya, atau virus COVID atau virus SARS-CoV-2 ini dimasukkan ke tubuh manusia, tapi sudah dalam inaktif. Kasarnya si virusnya ini masuk, tapi otaknya nggak ada. Jadi cuma badannya doang. Tubuh kita mengenali, oh ada badan si virus nih. Tubuh saya akan membuat kekebalan terhadap si badan si virus. Tapi apakah si virus itu nanti akan bisa menginfeksi? Ya enggak lah. Kasarnya kan otaknya udah nggak ada. Dia udah nggak hidup. Nggak mungkin dia bisa menginfeksi. Ada juga si protein S ini, protein tangan si virusnya ini, dititipin ke virus lain. Nah, virus lain ini nanti akan dimasukkan ke tubuh kita sebagai alat transportasi. Supaya nanti tubuh kita nanti akan membentuk kekebalan terhadap tangan dari virus COVID yang dititipkan ke virus lain ini. Berbagai macam platform vaksin yang tadi disebutkan sebenarnya bukan hal yang baru. Kecuali vaksin yang berdasarkan DNA atau RNA, ini masih hal yang baru sebenarnya. Yang sudah dikembangkan itu berdasarkan platform yang lain. Dan sudah ada juga digunakan di Indonesia. Contohnya berdasarkan protein itu ada yang vaksin hepatitis B, vaksin influenza, ada yang berdasarkan dititipkan ke virus lain atau viral vector. Ini contohnya ada virus Ebola yang sempat jadi masalah di Afrika. Ada juga yang vaksin inactivated. Ini contohnya ada virus influenza, virus polio, virus hepatitis A, dan juga virus hidup yang dilemahkan, yaitu vaksin MMR, kemudian yellow fever. Nah, untuk virus COVID, tidak ada satupun platform yang memakai virus COVID hidup yang dilemahkan, yang ada yang dimatikan. Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kalau virus hidup yang dilemahkan, ya virus COVID hidup, ini dia masih hidup nih, cuman saya lemahin. Kalau dia disuntikan ke tubuh seseorang yang kekebalan tubuhnya jelek, virus yang dilemahkan itu relatif lebih kuat dibandingkan si seseorang yang daya tahan tubuhnya jelek. Makanya nanti dia malah akan menjadi sakit COVID. Itu makanya tidak dikembangkan. Dari berbagai platform ini, kalau yang virus DNA nanti ada yang Inovio, kalau RNA ada yang Moderna, ada yang Pfizer, ini yang inactivated itu ada yang Sinovac yang sudah mulai disuntikan di kita, ada juga yang Sinopharm, ada yang berasal viral vector, contohnya adalah AstraZeneca yang juga masih sudah masuk Indonesia tapi masih di pending. Kita masuk sedikit untuk masalah yang pembahasan virus yang berdasarkan vaksin yang berdasarkan DNA atau RNA. Kalau virus RNA, contohnya kayak vaksin Pfizer dan Moderna, dimasukkan tuh RNA-nya. Jadi dimasukkan ke tubuh kita, RNA-nya itu nanti akan masuk ke sel tubuh, kemudian tubuh sudah dikasih RNA itu akan sebagai dasar cetakan nih. Oh, tubuh saya sudah punya RNA, kemudian saya cetak nih protein virus si tangan itu. Nah, setelah terbentuk protein tangan, tubuh saya bikin kekebalan terhadap si tangan tersebut. Virus DNA juga sama. Cuman kelemahannya virus DNA ini kalau vaksin kan suntik selesai. Kalau vaksin yang berdasarkan DNA tidak bisa kita hanya suntikan biasa. Ada satu lagi tahapnya namanya elektroporasi. Ini membutuhkan fasilitas yang lebih lengkap. Itu dasarnya kenapa vaksin yang berdasarkan DNA ini juga tidak dipakai secara luas. Nah, untuk yang vaksin DNA ini sebenarnya ada yang dikembangkan di luar, tapi sedikit studi yang dipublish dan juga belum ada rencana masuk ke Indonesia. Disuntikannya di dalam kulit intradermal. Jadi kalau mungkin dari rekan-rekan yang sudah pernah dirawat di rumah sakit, pernah dites alergi, nah itulah intradermal. Ini suntikannya tentu nyeri. Suntikannya 2 kali selangnya 4 minggu. Mereka membagi 2. Pertama dia lakukan studi part pertama itu untuk usia 19 sampai 50 tahun. 94% pesertanya ternyata sudah menghasilkan respon imun positif pada minggu ke-6. Dia karena masih studi tentu dia akan bandingkan dosis yang 1 mg sama dosis 2 mg. Ternyata kalau lihat dari dosisnya ini ternyata yang terbaik adalah dosis 2 mg. Mereka melanjutkan studinya ini terhadap usia yang lebih tua. Jadi usia lebih muda akan lebih depending. Dari beberapa efek samping yang akan muncul pun ternyata hanya sedikit yang munculnya secara sistemik. Itu pun masih gejala ringan. Berbeda dengan vaksin yang lain, untuk vaksin yang DNA lebih banyak muncul pada saat dosis pertama.
Nah, untuk yang vaksin DNA saya tidak akan bahas terlalu lama karena sepertinya tidak akan masuk ke Indonesia. Yang akan berikutnya kita masuk ke vaksin yang RNA. Ada yang Moderna dan Pfizer. Ini saya yakin yang semua orang juga pasti sudah mulai dengar karena sangat dipakai secara luas, bahkan walaupun dia teknologi baru, hasilnya sangat menjanjikan. Untuk yang vaksin Moderna diberikan 2 kali, jadi tetap diberikan 2 kali tusukan, rentangnya 28 hari secara intramuskular, yaitu langsung ke otot. Simpelnya sama kayak kita vaksin disuntikan biasa yang seperti banyak di video atau seperti yang sudah dipublish di TV-TV, disuntikannya seperti apa. Efikasinya 94,1%. Dan berdasarkan hasil studi yang mereka lakukan, mereka baru lakukan terhadap usia di atas 18 tahun. Simpennya sayangnya harus di suhunya kurang dari 25 derajat Celcius. Dan vaksin RNA ini sangat rentan rusak. Rusaknya ini tidak bisa murni kita lihat sebelum kita suntikan. Kita nggak tahu, bisa aja pada saat disuntikan ternyata vaksinnya sudah rusak. Oleh karena itulah vaksin yang berdasarkan RNA base ini biasanya lebih ditargetkan untuk daerah-daerah dengan fasilitas lengkap, terutama yang memiliki freezer. Kalau untuk yang Pfizer juga sama, dia 2 dosis juga, rentang diberikannya 21 hari, efikasinya 95%. Bahkan awalnya dibilangin pada studi awal pada perbandingan hasilnya itu ada timbul kasus berat pada satu kelompok vaksin dan 3 dari kelompok non vaksin. Kalau di Israel sendiri dikatakan vaksin ini dapat mencegah seseorang dirawat di rumah sakit hingga 87%, bahkan bisa mencegah seseorang menderita kasus berat hingga 92%. Berbeda sedikit dengan vaksin yang Moderna. Untuk vaksin Pfizer ini dari hasil studinya mereka meliputi umur yang sedikit lebih muda, yaitu 16 tahun. Penyimpanan suhunya juga sama, harus butuh suhu yang sangat dingin, yaitu hingga minus. Nah, mungkin untuk masyarakat luas yang kita harus tahu seberapa besar sih efektivitasnya. Kalau kita lihat ini yang berwarna abu-abu, ini placebo. Jadi orang yang disuntik tapi bukan isinya vaksin. Ini yang dikasih garis yang mendatar ini adalah rombongan orang-orang yang disuntik vaksin. Kemudian akan dilihat jumlah kejadian yang terinfeksi COVID berapa. Ada sempat saya baca suatu semacam quotes gitu yang dari statistik. Tanpa pengujian statistik yang berlebih, kalau kita sampelnya sangat luas, dari hasil grafik pun bisa kita lihat efektivitas dari si vaksin tersebut. Kita lihat jumlah yang tidak disuntikan vaksin, jumlah yang terinfeksi sangat banyak dibandingkan dengan yang diberikan vaksin mRNA. Dalam hal ini adalah vaksin Moderna. Jadi kita lihat beda gapnya sangat jauh. Nah, sekarang kalau yang virus Moderna, antibodinya itu kapan sih sampai mencapai puncak? Dikatakan mencapai puncaknya itu adalah 15 hari setelah vaksin pertama. Nah, tapi kalau kemampuan netralisasi yang tadi saya sudah bahas sebelumnya, kalau pemberian vaksin pertama hanya 1 saja, ternyata hanya tercapai kurang dari 50%. Tapi kalau sudah diberikan 2 kali, kadar netralisasinya akan mencapai katanya 100%. Ini makanya tetap dianjurkan tetap dilakukan booster. Mereka melakukan studi lanjutannya terhadap usia yang lebih tua. Kalau untuk Pfizer, peningkatan antibodinya 7 hari pasca vaksin kedua dan bahkan terus meningkat hingga 14 hari pasca disuntikan yang kedua. Netralisasinya akan tercapai 21 hari pasca vaksin pertama dan 7 hari pasca vaksin kedua. Jadi setelah dia pemberian booster, kadar kemampuan netralisasinya semakin meningkat. Ini semakin menjelaskan kenapa dibutuhkan booster atau pemberian imunisasi yang kedua. Nah, kalau untuk yang Moderna, dia juga sudah melihat berapa orang sih yang sudah yang sudah mendapatkan vaksin secara lengkap. Kemudian dicek berapa orang yang ada menderita COVID tapi asimptomatik. Ternyata dari 14.000 yang sudah mendapatkan vaksin Moderna secara lengkap, ada 14% yang terdeteksi COVID-19, tapi dia asimptomatik. Yang paling penting, berapa persen sih dibandingkan semuanya ini? Ternyata yang hanya 0,1%. Memang hal ini bisa kita lihat, oh berarti bisa melindungi si penerima vaksin dari infeksi asimptomatik. Dan juga sebagai catatan, sudah diberikan vaksin belum tentu melindungi 100% dari infeksi asimptomatik. Oleh karena itu ini menguatkan
statement bahwa setelah divaksin, tolong protokol kesehatan tetap dilakukan. Karena kalau dia terdeteksi ada virus COVID, mungkin dia masih bisa menularkan. Nah, bagaimana dengan efek sampingnya? Kalau untuk yang Moderna sendiri, kebanyakan efek sampingnya itu hanya lokal, baik pemberian dosis pertama maupun dosis kedua. Tentu namanya disuntik pasti ada rasa nyeri. Dan namanya rasa nyeri ini kan diukur secara subjektif ya. Ibarat kata ada yang kita juga sudah disuntik juga berasanya biasa aja. Ada yang belum dimasukin aja dia bilangnya udah nyeri. Tentu ini agak subjektif. Tapi jelas dari yang saya yakin semua di sini sudah pernah disuntik vaksin apapun, imunisasi apapun, obat apapun, pasti namanya disuntik pasti ada rasa nyeri. Nah, bagaimana efek samping lainnya? Efek sampingnya relatif sangat kecil. Bahkan tidak menimbulkan efek samping yang serius. Ini kita lihat grade 3 sampai grade 4 itu yang grade 3 itu butuh obat. Kalau yang sudah grade 4 atau severe ini butuh perawatan. Ini persentase sangat kecil. Untuk yang sistemik pun, untuk yang dosis pertama maupun dosis kedua, memang cukup banyak, terutama setelah pemberian dosis kedua. Tapi efek sistemiknya itu ternyata tetap hanya minor. Bahkan yang dikatakan butuh obat saja hanya 17,4%. Yang butuh perawatan tentu hanya lebih kecil lagi, yaitu kurang dari 0,1%. Bagaimana dengan si vaksin RNA yang lain, yaitu contohnya Pfizer. Tetap namanya disuntik, tetap ada semua orang bilangnya sakit. Demam relatif lebih sedikit, yaitu kalau untuk yang vaksin pertama 3,7%, kalau untuk yang pemberian dosis kedua lebih banyak yang demam, cuman tetap persentasenya masih hanya sedikit, yaitu 15,8%. Gejala sistemik lainnya atau yang bikin kita jadi lemas, nggak bisa kerja atau butuh perawatan di rumah sakit, persentasenya sangat kecil. Ini bisa dilihat di website WHO sendiri. Yang paling kita takutkan kan setelah kita vaksin adalah suatu hal yang bisa bikin kita jadi lemas. Misalnya reaksi alergi yang berlebihan. Atau ada suatu penyakit di tubuh kita yang tinggal 3 menit lagi ya dok, izin. Oke. Yang akan terpicu sehingga kita akan sakit. Kita akan sedikit saya percepat aja yang lainnya. Kandungan dari virus RNA dari vaksin-vaksin ini juga sebenarnya relatif sama. Ini beberapa kondisi-kondisi yang bisa membuat kita apakah kita boleh divaksin atau enggak. Ini akan sebelum divaksin biasa akan kita ke dokter penyakit dalam dahulu untuk dilihat apakah kita layak untuk divaksin atau enggak. Ini contohnya virus inaktif. Mungkin di sini akan sedikit saya lebih lama sedikit. Saya izin ke moderator. Di sini yang akan lebih saya bahas karena di sinilah virus vaksin Sinovac yang sudah beredar. Yang beredar di kita adalah yang Sinovac. Sinopharm masih menyusul. Cuman Sinopharm ini sudah melakukan studi terhadap orang anak kecil. Pada vaksin Sinovac, baik semua vaksin inaktif itu dia akan mengandung aluminium sebagai penguat. Kalau awalnya kita kan disuntikan dari tenaga medis itu selangnya 2 minggu. Tapi kalau untuk lansia disuntikan selang 28 hari. Karena di kadar netralisasinya setelah 28 hari pasca penyuntikan yang kedua, kalau diberikan rentang 28 hari akan tetap meningkat. Berbeda dengan yang diberikan rentang 14 hari. Simpelnya seperti ini. 1 bulan setelah disuntikan yang kedua, saya yang tenaga medis disuntikan 14 hari, rentang yang 14 hari, kadar netralisasinya akan stabil, tidak akan meningkat. Papa saya yang usia tua diberikan rentangnya 28 hari, setelah 1 bulan pasca penyuntikan, kadar netralisasinya akan tetap meningkat. Nah, untuk efikasi berbeda-beda. Untuk yang di Turki dikatakan 91,25%, tapi sebagian besar yang divaksin ini adalah lebih terkait dengan tenaga medis dan jumlah kasus COVID di sana rendah. Kalau di Indonesia yang dikatakan disuntiknya terhadap 1.016 orang, ini juga orangnya non medis, dikatakan efikasinya 65,3. Kalau di Brasil ini keluar berbagai macam, bahkan yang sempat bikin kita shock adalah efikasi 50,3%. Tapi harus interpretasi bukan hanya angkanya, tapi kemampuan proteksi yang lain. Dari semua kasus ini, kalau dilihat kasus berat, ternyata dari yang vaksin tidak ada yang menderita kasus berat. Kalau untuk sakit ringan, 78% ya efek proteksinya. Tapi kalau hanya kasus kalau gejala yang sangat ringan, ternyata efek proteksinya 50,3%. Apa dampaknya? Kalau sudah divaksin, kemungkinan kita sakit berat sampai meninggal relatif lebih rendah, tapi tidak melindungi kita dari gejala ringan. Hal ini juga sedikit diperjelas karena vaksin CoronaVac ini saat
Fase 1 ternyata kadar protein S-nya ini sangat sedikit. Saat fase 2, jumlah protein S-nya ini ditingkatkan di vaksin tersebut. Dari Kolegium Penyakit Dalam sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi terkait pemberian vaksin. Mungkin nanti dari Dr. Henny yang lebih bisa menjelaskan karena ini dari bidang beliau. Ada lagi AstraZeneca itu dititipkan ke virus lain sebagai alat transportasinya. Mungkin saya lebih fokus ke masalah efikasinya saja, di mana kalau untuk yang vaksin AstraZeneca ini diberikan setelah dosis pertama, ternyata masih ada peningkatan kasus, misalnya tidak berbeda, memang sudah berbeda antara yang divaksin dengan yang tidak divaksin, tapi setelah dilakukan booster atau vaksinasi kedua, ternyata perbedaan antara rombongan orang yang divaksin dengan rombongan orang yang tidak divaksin jauh lebih besar. Itu makanya tetap dianjurkan pemberian booster. Ini saya lewatin, ini terkait dengan alasan pemberian vaksinnya itu diberikan yang dosis pertama lebih rendah dibandingkan dengan yang vaksin yang kedua. Ini juga lihat gejalanya itu relatif sangat ringan, bahkan untuk yang grade 3 sangat kecil sekali. Ini untuk yang protein base, nanti yang protein base belum ada yang masuk ke Indonesia, tapi sudah ada dikembangkan di Indonesia, salah satunya dari lembaga Eijkman. Ini ada beberapa vaksin yang nanti akan dikembangkan. Dari sini tentu, kalau saya sih tentu yang paling sering saya dengar ada dari lembaga Eijkman, dari Prof. Amin, dari Guru Besar Mikrobiologi, dan juga ada beberapa vaksin yang dikembangkan oleh departemen yang lain, dari universitas yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa dan kapan kita harus divaksin? Karena kalau kita tidak divaksin, kekebalan tubuh kita rendah. Jumlah kasus baru akan semakin meningkat. Semakin banyak jumlah kasus baru, tentu seseorang itu yang akan terinfeksi akan semakin banyak. Semakin banyak orang yang terinfeksi, peluang mutasi virus akan meningkat. Kalau sudah peluang mutasi virusnya meningkat, vaksin yang beredar tentu akan tidak efektif. Lingkaran ini akan terus berjalan jikalau kita semakin menunda-nunda divaksin. Oleh karena itu sarannya. Kalau kasus semakin bertambah, rumah sakit semakin kewalahan. Medisnya semakin lelah. Kalau lelah pasti sakit, ujung-ujung juga meninggal. Keluarga medisnya tentu akan lebih terpapar. Apakah ini yang kita harus lihat di kondisi medis di sekitar kita? Tentu tidak. Semuanya mau kita hindari. Kita lihat jumlah kasus saat ini. Jumlah kasus saat ini sangat banyak, sangat tinggi sekali. Dominasi di Jakarta. Tapi apakah karena di Jakarta lebih banyak kasusnya? Belum tentu. Jakarta dapat mendeteksi banyak karena kemampuan PCR-nya jauh di atas yang lain. Bahkan 2 hari yang lalu, di mana kondisi Indonesia ini dikatakan sudah membaik, itu karena tes PCR-nya sangat dikurangin. 60% dilakukan oleh Jakarta. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi apakah daerah lain ini rendah? Belum tahu. Kita lihat penyebarannya. Mungkin ini saya sedikit kasih ilustrasi. Virus ini menyebar sangat cepat. Kalau kita sempat nonton sepak bola, kita pasti tahu namanya Tiki Taka oleh tim Spanyol. Dia menyebar sangat cepat. Sama seperti permainan sepak bola Tiki Taka Spanyol. Semuanya mengoper dengan cepat, sama. Virus ini menyebar sangat cepat sehingga sampainya meruntuhkan pertahanan tubuh kita, meruntuhkan pertahanan kekebalan di komunitas kita, meruntuhkan segala aspek di kehidupan kita. Sekarang ingat bagaimana si Spanyol tersebut akhirnya luluh lantah oleh tim Belanda. Mungkin ada yang masih ingat nih, 5-1. Belanda itu apa sih? Kalau sepak bola dia mengadakan total football. Total football itu dia saling bekerja sama, saling menutupi kekurangan antar orang. Apa maknanya di kita? Kita harus saling menutupi. Ada beberapa aspek di masyarakat kita. Ada peneliti perusahaan, masyarakat, medis, pemerintah. Kita harus bekerja sama. Dari peneliti perusahaan, dia buat genom virusnya apa aja. Ini sudah dilakukan. Eijkman juga melakukan genom virusnya apa aja. Makanya sudah tahu kan ada apa aja mutasinya. Kemudian buat vaksin. Dan dari hasil studinya dipublish supaya kita semua tahu. Masyarakat harus patuh terhadap protokol kesehatan. Dan kejujuran status, jangan bohong. Saya udah positif, saya udah kontak, tapi bohong-bohong aja. Kemudian tes. Tes juga sesuai dengan rekomendasi dari dokter. Jangan dibilang, oh saya udah tes antibody. Antibody nggak ada maknanya. Tes antigen, apakah antigennya sudah sesuai? Tidak. Tes PCR. Kemudian medis, edukasi yang science based, bukan edukasi yang kata orang based. Dan kita harus fokus ke pencegahannya juga. Jangan hanya fokus ke pengobatan.
Kapan kita bisa fokus ke pencegahan? Saat jumlah orang yang diobati sudah menurun. Kita juga harus mengikuti evidence based dan basic science therapy dan saling bantu. Antar kolegium saling bantu, saling menutupi kekurangan. Pemerintah harus ada regulasi jelas, ketat dan tegas tanpa negosiasi. Dan ini harusnya berdasarkan pertimbangan tim medis, bukan bidang lain. Publish hasil studi yang sudah dikeluarkan, kemudian lakukan tes secara massal. Dan pada akhirnya semuanya kita lakukan vaksinasi secara bersamaan. Goal kita tuh satu, herd immunity, kekebalan kelompok. Kita lihat jumlah orang yang divaksinasi itu berwarna biru. Kalau hanya sedikit orang yang divaksinasi, penyebaran infeksi ini akan semakin cepat. Berbeda dengan jumlah orang yang divaksinasi akan semakin banyak. Kesannya virusnya itu tidak menyebar karena saat dia sampai ke orang yang divaksinasi, jumlah virusnya tersebut akan lebih susah menyebar ke orang lain. Ini untuk yang dimana mutasi yang kita harapkan jangan berikan mereka kesempatan untuk bermutasi. Kita harus berikan kondisi yang tidak nyaman untuk virus tersebut untuk bermutasi sehingga jumlah virus yang beredar akan semakin rendah sehingga mungkin nantinya kita tidak perlu vaksin lagi. Mungkin akhir kata saya katakan jangan pernah berkata new normal karena tidak pernah ada kata normal. Pandemi tidak pernah normal. Selalu tolak kata-kata new normal. Tidak ada new normal. Yang ada adalah more effort. Kita sudah usaha yang lebih untuk kita bersama-sama keluar dari pandemi ini. Mungkin terima kasih. Mohon maaf karena waktunya jadi lebih. Ya, terima kasih banyak Dokter Niko. Sungguh ini ya Dok, menarik ya topiknya ya, vaksin. Terutama untuk sekarang kan memang beredar banyak sekali ya jenis-jenis vaksin yang ada di Indonesia, dan terima kasih atas pencerahan dari Dokter Niko. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ini sudah banyak dari para peserta untuk bertanya. Saya bacakan untuk Dokter Heni dulu ya Dok. Izin bertanya dari Ibu Eli. Tadi dibilang ada gejala sisa pasca COVID-19. Apakah ada batasan umur yang dimaksud tanda-tanda demikian? Dan rentang waktu berapa lama setelah dinyatakan terkonfirmasi sisanya akan timbul kembali? Itu pertanyaan pertama ya Dok. Yang kedua, kapan sebaiknya kita cek anti imun pasca menjadi pasien COVID? Mungkin titer antibody mungkin Dok maksudnya. Silakan kepada Dokter Heni untuk menjawab Dok. Baik. Terima kasih Dr. Catherine, terima kasih Ibu Eli dari Rumah Sakit FMC ya. Iya, baik. Jadi kalau tadi yang saya bilang dari rekomendasi Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dari definisinya tidak ada batasan umurnya. Jadi kalau misalkan dia gejalanya sudah lebih dari atau sama dengan 4 minggu dari sejak timbulnya gejala pertama, maka bisa kita masukkan dia ke dalam gejala pernafasan pasca COVID, sindrom pernafasan pasca COVID-19. Nah, sindrom ini dibagi, sebenarnya kalau kita baca lebih jauh, dia dibagi dua. Ya, kalau lebih dari sama dengan 4 minggu disebutnya post-acute COVID syndrome. Kemudian kalau lebih dari 12 minggu disebutnya pasca COVID-19 kronik ya. Jadi yang penting lebih dari 4 minggu sejak gejala awal. Kemudian sebaiknya dicek anti imun. Saya rasa memeriksakan titer antibody setelah terkena COVID. Mungkin salah satu indikasi untuk pemeriksaan titer antibody kalau kita mau mendonorkan plasma ya untuk terapi plasma konvalesen. Saya rasa saat itulah dicek titer antibody pasca COVID-nya ya dengan metode kuantitatif ya. Saya rasa Dokter Niko yang lebih paham ya tentang metodenya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Heni untuk jawabannya Dok. Kemudian pertanyaan berikutnya datang dari Ibu Eli lagi. Ini untuk Dokter Niko. Apakah setelah divaksin seseorang bisa terkonfirmasi COVID kembali? Padahal sebelum divaksin sudah pernah terkonfirmasi. Apakah itu adalah suatu gejala sisa atau bagaimana Dok? Silakan Dokter Niko. Baik, terima kasih. Jadi setelah kita divaksin, apakah masih bisa terinfeksi COVID?
Benar nggak? Apa begitu ya? Yang pertama gitu dok. Oke. Jadi yang sudah sama seperti yang sudah beredar juga, beberapa tagline sebenarnya agak sedikit menyudutkan. Sorry, ini suara saya back ini ya, nggak jelas ya? Jelas dok. Nggak jelas ya. Jadi sebenarnya kan tadi di Dr. Henny sudah mencantumkan masa inkubasi. Mungkin saya kasih ilustrasi, misalnya seseorang sebenarnya sudah ada masuk virusnya itu saat tanggal 1. Tanggal 2 dia vaksin. Tentu pada saat tanggal 2, misalnya tanggal 2 dia diperiksa juga PCR-nya tuh. Anggaplah ini orang sangat berduit. Tanggal 2 dia periksa PCR, negatif. Oh, saya mau vaksin. Ternyata pada misalnya seminggu kemudian, oh kok saya malah jadi sakit COVID? Ternyata ini pasti gara-gara vaksin nih. Enggak, tadi kan saya sudah katakan dia sudah masuk sebelumnya, tapi belum terdeteksi. Nah, ini menjelaskan kenapa orang yang sudah vaksin ternyata saya masih ada COVID, kok saya masih sakit COVID. Itu penjelasan pertama terkait apakah dia setelah atau sebelum vaksin itu sudah dalam masa inkubasi dari COVID. Kemudian yang kedua berikutnya adalah terkait dengan efikasi. Untuk mungkin saya lebih fokus juga ke vaksin yang beredar di Indonesia, itu vaksin Sinovac atau CoronaVac. Dikatakan juga yang hanya melindungi dari sakit yang sangat ringan dari studi Brazil adalah 50,3%. Apa maknanya? Vaksin CoronaVac ini jelas belum terbukti melindungi kita mutlak dari virus, tapi jelas sudah melindungi kita dari sakit berat. Dan itu berarti kita masih bisa berperan sebagai alat transportasi dari si virus. Tapi karena tubuh kita sudah memiliki kekuatan, ada di mana misalnya saya belum divaksin, Dr. Catherine divaksin. Hari ini kita sama-sama kena virus COVID dari orang yang sama, misalnya dari Dr. Henny, amit-amit nih. Nah, Dr. Catherine sebagai orang yang sudah divaksin, bisa saja kadar virusnya di tubuh Dr. Catherine akan menjadi lebih singkat dibandingkan dengan saya yang belum divaksin. Berapa lama? Belum tahu, belum ada studi yang melakukan. Tapi semakin rendah, semakin pendek periode virus hidup itu di tubuh Dr. Catherine, tentu peluang Dr. Catherine menularkan akan lebih rendah dibandingkan saya yang belum divaksin. Dasarnya itu. Mungkin itu jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Niko. Ya. Jadi kesimpulannya adalah post vaksin masih bisa terkena COVID. Namun gejalanya akan berbeda ya pada pasien yang memang belum ada antibodi dari vaksin ya dok ya. Ya, kemungkinannya akan sakit berat jauh lebih rendah. Ya, dan menurunkan angka penularan juga ya dok kalau pasien-pasien yang sudah divaksin ya dok ya. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Aloysia Luvena Wijaya. Ini ditujukan untuk Dr. Henny. Mohon bertanya dok, apakah pasca COVID itu juga diobati dan yang disebut long COVID itu berapa lama? Nah, boleh Dr. Henny? Ya baik, terima kasih Bu Aloysia pertanyaannya. Jadi yang untuk pasien pasca COVID tadi, kalau misalkan gejalanya terus menetap dan semakin memberat, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Karena tentu saja kita harus menyingkirkan kemungkinan adanya penyakit lain. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir, oh ini hanya post akut COVID. Tapi ternyata dia ada konkomitan dengan penyakit lainnya, misalkan penyakit jantung, penyakit paru yang lainnya, misalkan ada asma, PPOK, kemudian bisa juga dia ada gagal jantung atau gagal ginjal ya. Jadi tetap saja kalau keluhannya memburuk dan menetap, kita harus konsultasi ke dokter ya. Jadi jangan sampai kita terlewat adanya penyakit lain. Kemudian yang disebut dengan long COVID itu tadi sama pertanyaannya seperti di atas ya. Jadi kalau lebih dari atau sama dengan 4 minggu dari gejala awal sudah kita bisa kita sebut dengan sindrom pernafasan pasca COVID. Oke, terima kasih Dr. Henny. Untuk waktunya kira-kira bisa berapa lama ya dok berlangsung penyakit sindrom pasca COVID itu dok? Oh ini dari laporan yang saya baca ini beragam ya. Apalagi kan kita baru 1 tahun, jadi mungkin laporannya belum banyak. Tapi yang sudah bisa dimasukkan ya 4 minggu, lebih dari 4 minggu. Kemudian dari yang saya baca dia bisa ada sampai 4-6 bulan ya. Oke, berarti bisa bulanan dan masih bisa berjalan ya dok ya? Oke, terima kasih Dr. Henny. Berikutnya kita pertanyaan dari Ibu Alesia kepada Dr. Niko.
habis vaksin ada gejala yang bagaimana yang harus dilaporkan? Oh, baik. Terima kasih. Mungkin ini terkait dengan pelaporan KIPI ya. Iya, Sebenarnya gitu. apapun gejalanya, laporkan. Oke. Biarkan tempat kita melapor yang menentukan apakah ini suatu KIPI yang serius atau tidak. Tapi itu berguna juga untuk studi ke depannya. Tapi yang udah pasti kalau Anda yang merasakan suatu kondisi yang bikin Anda misalnya sesak atau penurunan kondisi misalnya sampai lemes banget, nah itu tolong ke rumah sakit. Biarkan nanti yang rumah sakit yang menentukan apakah ini memang vaksin atau akibat penyakit yang lain. Oke. Jadi sekecil apapun tetap dilaporkan ya, Dok, ya, Ya, betul. gejalanya ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Dapa Dedi. Beliau bilang ada kasus teman om saya setelah divaksin panas tinggi kemudian meninggal. Apakah penyebabnya demikian? Mungkin dari Dr. Niko bisa menanggapi. Oke. Terima kasih Bapak Dedi ya. Oke, mungkin sebelumnya turut berduka atas meninggalnya rekan Bapak. Untuk kalau vaksin tinggi kemudian meninggal, apakah panasnya ini disebabkan oleh vaksin atau enggak? Jelas kita belum tahu. Memang ada beberapa vaksin yang bisa menyebabkan demam. Cuman karena ini vaksin inaktif, jelas kemungkinannya untuk menimbulkan demam jelas relatif minim, tapi bukan berarti tidak ada. Nah, kemudian meninggalnya kita belum tahu karena apa. Apakah dia meninggalnya memang karena reaksi imun yang berlebihan atau enggak? Harusnya ini sih dilaporkan juga nih ke dinas terkait supaya bisa ditinjau lebih lanjut apakah ini KIPI atau enggak. Karena akan ada banyak pemeriksaannya. Saat dia di rumah sakit misalnya, oh ternyata dia panas, habis itu lemes, dibawa ke rumah sakit, ternyata pas dicek, oh ternyata dia ada infeksi yang lain. Ternyata memang lagi dalam masa inkubasi saja saat dia divaksin. Jelas itu akan sangat berpengaruh. Belum bisa saya katakan ini murni karena vaksin. Oke. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Eli kepada Dok Niko. Yang dianggap KIPI itu kapan ya, Dok, waktunya? 30 menit, 1 jam, 1 hari atau 3 hari itu masih dianggap KIPI. Karena sudah lewat, jika memang ada KIPI itu kita harus lapornya kemana? Gitu, Dok. Oke. Mungkin Ibu Eli apakah sudah divaksin ya? Kalau sudah divaksin biasanya ada dikasih kartu terus di bawahnya dicantumkan kalau dia mengalami gejala apapun hubungi nomor tersebut. Tempat Ibu Eli divaksin sama tempat saya divaksin jelas nomornya beda. Nah, lapor aja ke situ. Nah, sebenarnya sampai berapa lama sih karena terkait studi sebenarnya dikatakan laporkan 1 bulan setelah vaksin. Tapi biasanya efek samping serius yang tentu yang ditakutkan adalah reaksi alergi berlebihan. Itu biasa terjadinya cenderung saat awal-awal. Itu makanya kenapa 30 menit awal kita nggak boleh pulang. Setelah 30 menit pasca vaksin baru boleh pulang. Dasarnya itu. Biasanya efek sampingnya lebih serius di sana. Itu aja sih, Bu. Oke, jadi kalau KIPI biasanya lebih cepat ya, Dok, ya, reaksinya munculnya, Dok, ya. KIPI berbagai macam sih, tapi KIPI serius akan lebih cepat. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Niko. Berikutnya kita ke pertanyaan Bapak Dapa Dedi lagi. Saya penyintas COVID, apakah bisa divaksin sebelum 3 bulan sejak negatif? Atau apa ada akibat bila divaksin sebelum 3 bulan sejak negatif? Misalnya hanya 2 bulan setelah negatif. Mungkin Dokter Niko bisa jawab. Baik, terima kasih Bapak Dapa. Syukur ya udah bebas dari COVID. Sebenarnya pertama tidak ada rekomendasi untuk cek apakah seseorang terkena COVID atau enggak pada saat dia vaksin. Jadi bisa aja saat vaksin kan kita asimptomatik. Nah, cuman memang dari beberapa platform vaksin berbeda-beda. Apa yang ditakutkan? Ditakutkannya saat kekebalan tubuh kita habis infeksi itu masih ada atau relatif tinggi, saat kita masukkan jenis vaksin tertentu yang diserang itu malah si virus yang dilemahkan atau virus yang dimatikan. Ujung-ujungnya sebelum tubuh kita membentuk kekebalan atau bekerja si vaksin tersebut, zat vaksinnya itu udah keburu dibunuh. Jadinya seakan-akan jadi tidak divaksin. Dasarnya itu. Makanya dianjurkan 3 bulan. Diharapkan setelah 3 bulan sesuai dengan patofisiologi atau teori tentang kekebalan atau imunoglobulin, diharapkan kadarnya itu akan menurun hingga setengahnya.
Makanya ditunggu 3 bulan. Kalau sebelum 3 bulan saya udah keburu divaksin gimana? Ya udah nggak apa-apa. Paling banter efeknya akan lebih minim saja dibandingkan yang 3 bulan. Tapi apakah tidak protektif? Belum tentu. Kalau saran saya ya kalau udah kayak gitu vaksin aja tetap. Oke, tetap divaksin ya dok ya berarti Ya ya dok ya. tetap. Iya, terima kasih dokter Niko. Berikutnya pertanyaan dari dokter Dan Hidayat kepada dokter Heni ya dok. Apakah semua jenis penyakit autoimun tidak boleh divaksin? Mengapa? Apakah ada bahaya bila tetap divaksin? Ya silakan, baik, Dokter Heni. terima kasih Dokter Dan. Nih saya jadi takut nih yang nanya guru saya soalnya. Iya baik, Dokter Dan kalau kita mengacu pada rekomendasi dari PAPDI ya dari penyakit dalam, yang penyakit autoimun itu dia ada sebutkan seperti SLS, Sjogren, vaskulitis, kemudian ada sindrom hyper IgE, kemudian ada reumatik autoimun, itu semuanya belum dikatakan belum layak, jadi belum bisa divaksinasi. Nah, kemungkinan karena belum ada studi lebih lanjut mungkin untuk subjek-subjek tersebut gitu. Kalau efek sampingnya mungkin karena belum ada studinya dok, jadi belum tahu keamanannya seperti apa. Oke. Jadi belum banyak dok ya studi tentang autoimun ini. Iya, Ya? di rekomendasinya dikatakan belum layak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Heni. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Muhammad Firdaus. Izin bertanya dokter, untuk vaksinasi COVID-19, apakah harus terus-menerus melakukan booster? Atau cukup dengan 1 kali booster saja? Mungkin dokter Niko bisa bantu. Oke, terima kasih. Mungkin sebelum tadi sekaligus sedikit menjawab sedikit tambahan dari dokter Henny. Dari Ya, beberapa penyakit autoimun kan ada kita berikan obat-obat imunosupresan. Nah, ya. kalau kita tekan kekebalan tubuh seseorang, berarti kan tubuh seseorang tersebut tidak dapat membentuk kekebalan dengan baik. Nah, kalau udah kayak begitu, tentu vaksinnya jadi seakan-akan kan jadi tidak memiliki efek. Padahal kan kita suntikan vaksin supaya tubuh bentuk kekebalan kan, tapi kemampuan dia bentuk kekebalan dihambat. Makanya mungkin itu salah satu pertimbangannya. Oke, kemudian menjawab juga pertanyaan dari Bapak Firdaus tadi masalah booster ya. Apakah cukup sekali saja ya? Untuk kita batasi untuk masalah booster karena platform vaksin berbeda-beda. Untuk vaksin yang virus inaktif dalam hal ini adalah Sinovac dan Sinopharm yang akan beredar, memang saat ini adalah booster kita suntiknya 2 kali. Tapi sedang dikaji apakah diperlukan pemberian suntikan yang ketiga. Itu untuk meningkatkan titer antibodi seseorang yang dibentuk. Dasarnya itu apakah masih dibutuhkan atau enggak? Jelas masih ada peluang masih dibutuhkan. Tapi dari hasil studi yang sudah dilakukan 2 kali saja sebenarnya sudah cukup. Kalau 3 kali apakah akan menimbulkan efek yang bermakna? Itu yang lagi dilakukan studi. Oke, baik. Terima kasih Dokter Niko. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Mizanuddin kepada Dokter Niko mungkin ya. Dok, untuk saat ini vaksin manakah yang memiliki kemampuan terbaik dan mana yang masih perlu perhatian khusus? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa lama setelah divaksin kita bisa melakukan donor darah? Oke, Silakan Dokter Niko. terima kasih. Ini saya bakal kena omongan merek nih ya kalau begini caranya ya. Saat ini kemampuan terbaik. Mungkin saya tidak bisa ngomong mana vaksin yang terbaik saat ini. Karena Efikasi jelas mungkin ya, Dok, ya. Kita lihat. berdasarkan efikasi tadi sudah mulai tampak memang dari yang beredar vaksin yang RNA base menghasilkan hasil lebih baik. Tapi kan itu studinya belum dilakukan juga di Indonesia. Belum dilakukan di negara dengan jumlah kasus yang tinggi tapi ketahuan dan juga ternyata harusnya semakin tinggi lagi jika yang tidak ketahuan ini diperiksa. Belum lagi dicek di negara kita di mana protokol kesehatan relatif formalitas. Tentu saya tidak bisa membandingkan dengan vaksin Sinovac yang sudah dilakukan uji di Indonesia. Mungkin sedikit grade pertanyaannya kita turunkan. Mana lebih meningkat, divaksin apa tidak divaksin?
mendingan divaksin daripada tidak sama sekali. Apa yang tersedia, pakailah. Karena akan tampak dengan penurunan kasus. Kemudian berapa lama setelah vaksin kita bisa melakukan donor darah? Oke, mungkin ini biasanya dari penyakit dalam yang lebih berwenang ya. Cuman sebenarnya vaksinnya tersebut sebenarnya sih tidak akan mengganggu kondisi darah yang akan kita donorkan. Tapi apakah akan mengganggu komponen lain yang akan kita masukkan ke tubuh seseorang tersebut, itu yang masih dalam studi. Jadi memang belum ada rekomendasi terkait dengan pemberian donor darah tersebut. Tapi seandainya nih amit-amit, kan sekarang mau bulan puasa di mana biasanya donor darah biasanya lebih sedikit. Ternyata amit-amit banget keluarga kita ternyata membutuhkan darah, tapi Anda sudah divaksin. Boleh nggak? Lakukan saja daripada nggak sama sekali. Toh sebenarnya tidak ada, secara basic teorinya sebenarnya tidak merugikan. Ya, jadi tidak ada rekomendasi yang melarang donor darah pada pasien yang divaksin ya dok ya berarti ya? Iya. Ya, terima kasih dokter. Kemudian ini ada pertanyaan dari Ibu Alicia, masih terkait tentang gejala pasca COVID. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Henny tentang apakah gejala pasca COVID seperti sesak sedikit tersebut diobati dan harus diisolasi juga, atau bagaimana yang disebut gejala pasca COVID berapa lama? Tadi mungkin sudah dijelaskan ya kepada para peserta bahwa memang belum ada angka berapa lama yang jelas untuk gejala pasca COVID ini, dan pengobatannya sendiri balik lagi ke tadi sudah disebutkan oleh Dr. Henny untuk pemenuhan gizi dan istirahat yang cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada Bapak Muhammad Firdaus, ini masih terkait booster. Apakah jika kita tidak melakukan booster atau telat melakukan booster akan mengurangi efektivitas dari vaksin? Seperti kita tahu, distribusi vaksin di daerah kurang memadai, sehingga vaksin kedua kemungkinan harus diundur waktunya. Nah, bagaimana ya kira-kira? Dokter Niko mungkin bisa bantu jawab. Oke, sebenarnya ini kita patokannya hasil studi ya. Kalau kemampuannya apakah akan menurun atau enggak, jelas pasti akan ada bedanya. Di luar dari hasil yang sudah dipublish, kalau dilakukan lebih panjang masa rentang boosternya, jelas akan ada penurunan efek, itu jelas, itu pasti akan ada. Tapi apakah tidak berguna? Jelas enggak, tetap ada gunanya. Jadi tetap lakukan booster walaupun sudah terlambat. Dan mungkin kategori terlambatnya juga harus sedikit dipahamin, karena kan pertama-tama kalau di Indonesia kan dianutnya adalah booster 14 hari. Tapi kalau dari yang tadi sudah saya paparkan, sebenarnya terbaiknya adalah boosternya itu selang 28 hari. Jadi kalau bagi Anda kategorinya, harusnya saya disuntik 2 minggu lagi, tapi ujung-ujung karena vaksinnya terlambat datang, saya baru bisa disuntik 3 mingguan lagi. Ya, bersyukurlah Anda termasuk orang yang beruntung sebenarnya. Oke, baik. Jadi tetap aja yang penting kita harus booster ya, meskipun telat nggak masalah ya dok ya? Yap. Oke, baik. Berikutnya ini untuk pertanyaan dari Ibu Eli. Ada rentang waktu pemberian vaksin pertama dan kedua. Pertama ada yang 14 hari dan ada yang 28 hari. Secara anatomi apa bedanya? Kalau boleh milih mana yang lebih baik dan apakah umur juga berpengaruh? Tadi mungkin sudah mencakup jawabannya ya dok ya dari Dr. Niko bahwa memang ada pengaruh yang usia ya dok ya. Bahwa lansia lebih baik tadi dari usia lansia 28 hari, bahwa yang kita dewasa 14 hari cukup ya dok ya. Sebenarnya terkaitnya bukan karena lansianya 28 hari, kita 14 hari. Jadi sebenarnya gini, vaksin si Sinovac itu kalau diberikan rentang 28 hari, sebulan setelah suntikan kedua diperiksa, kemampuan netralisasinya itu meningkat. Kalau 28 hari kemampuannya akan terus meningkat. Tapi kalau rentang yang 14 hari, setelah sebulan diperiksa, kemampuan netralisasi akan stagnan. Misalnya sebulan setelah divaksin, nilai netralisasi yang 14 hari itu 10. Tapi kalau yang rentangnya 28 hari nilainya sama-sama 10 nih. Tapi 2 minggu kemudian diperiksa, kalau yang rentang 14 hari dia tetap 10. Tapi kalau yang rentangnya 28 hari dia akan meningkat. Mungkin jadi 20, 30. Nah, kemampuan netralisasi vaksin kalau disuntikan pada lansia akan lebih rendah dibandingkan kita yang usianya relatif lebih muda. Nah,
Itu dasarnya makanya kalau orang lansia diharapkan 28 hari supaya nantinya netralisasinya akan terus meningkat. Jadi diharapkan walaupun kadarnya di bawah kita, tapi diharapkan nanti akan terus meningkat hingga mencapai tingkat yang protektif atau kemampuan pelindungannya cukup. Mungkin dasarnya itu. Oke, jadi bukan secara anatomi ya dok, tapi secara memang antibody yang tadi dokter Dikejarnya jelaskan, betul. netralisasi ya dok ya. Kalau kita ditanya apakah mendingan suntik 14 hari apa 28 hari tanpa bermaksud menyalahgunakan atau melewati anjuran pemerintah, yang terbaik 28 hari. 28 hari. Siap. Oke. Terima kasih dokter. Kemudian ada kita terkait waktu, jadi saya akan pilih pertanyaan 2 lagi ya dok ya. Ini dari Bapak Abdul Hakim. Beliau bertanya, saya sudah vaksin tahap 1 dok, dan tidak ada gejala yang tadi disebutkan yang muncul. Tapi saya belum vaksin tahap kedua karena pada saat jadwal tahap kedua saya demam. Sekarang sudah lebih 14 hari dari tahap kedua. Efektivitas vaksinnya apakah akan berkurang dok? Ini yang tadi nggak masalah ya dok? Lebih dari 14 hari jadi rentangnya lebih dari 14 hari ya? Iya. Yang ya nggak apa-apa. Kalau Nggak masalah ya dok ya? malah lebih baik kan ternyata kan. Setelah selesai ya vaksin. Setelah sudah sembuh vaksin. Vaksin ya dok. Oke, baik. Yang ini juga ada pertanyaan lagi dari Dokter Dan Hidayat. Apakah benar ada orang yang sedang konsumsi NSAID bila divaksin bisa berbahaya? Mungkin Dokter Heni bisa bantu menjawab. Ya baik, terima kasih Dokter Dan. Sejauh ini dari rekomendasi PABDI tidak disebutkan ya mengenai konsumsi NSAID. Yang ada yang disebutkan kalau ada alergi obat. Ya, jadi hati-hati kalau ada alergi obat, tapi mengenai konsumsi NSAID tidak ada disebutkan. Oke, baik. Ini juga ada, terima kasih Dokter Heni. Ini juga kita dapat masukan dari Dokter Crispian Mamudi, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Jadi untuk penyakit autoimun dari rekomendasi PABDI per 8 Februari, penyakit autoimun sistemik seperti SLE, Sjögren, rheumatoid arthritis, vasculitis, dan untuk tiroid autoimun. Dan ada penyakit autoimun hematologi serta IBD atau inflammatory bowel disease layak divaksin selama remisi dan terkontrol. Tapi ini tetap harus dikonsultasikan dengan dokter di bidang terkait. Jadi memang vaksin memang kita tetap harus ada konsultasi dulu ke bidang terkait. Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan lain, kami dari tim panitia mohon maaf tidak bisa membacakan pertanyaannya karena terkait keterbatasan waktu. Terima kasih juga kepada Dr. Heni dan Dr. Niko yang telah mengisi materi dan memberikan jawaban-jawaban yang sangat menarik dan membuka wawasan kita tentang gejala dan vaksin COVID-19 ini.